kabarnya Bu? Baik Bu. Baik, nih pada hari ini kegiatan kita itu tentang pra-observasi ya Bu ya. Sebelum melakukan observasi di kelas Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal sama Ibu, mungkin tentang tujuannya, area pengembangannya, pokoknya segala macam Bu ya. Bisa kita mulai Bu? Bisa Bu. Pertanyaan yang pertama Bu yang saya tanyakan itu tentang tujuan pembelajaran yang Ibu ambil. Tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu peserta didik itu mampu memahami tentang perbedaan hak dan kewajiban mereka di rumah dan di sekolah Bu. Kemudian peserta didik itu mampu melakukan kewajiban mereka di rumah dan di sekolah, yaitu tentang hak dan kewajiban mereka. Berarti tujuan pembelajaran Ibu itu Ibu ingin melihat mereka mampu membedakan mana hak dan mana kewajiban ya Bu ya, Iya. di rumah maupun di sekolah. Iya, benar. Terus mereka juga mampu menjalankan kewajibannya ya Bu ya. Baik. Selanjutnya Bu, area pengembangan yang Ibu ambil dari pembelajaran Iya. yang tidak dicapai ya Bu ya. Area pengembangannya yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami hak dan kewajiban mereka di rumah dan di sekolah. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial di mana guru mampu mengontrol emosi dan sosialnya jika menghadapi peserta didik yang mempunyai kemampuan lambat dan dalam memahami materi tersebut. Kemudian melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru ingin mengembangkan kemampuan peserta didik pada sikap percaya diri dengan kegiatan menempelkan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah di papan tulis Bu. Baik, berarti tadi area pengembangannya Ibu itu kemampuan siswa ya Bu, kemampuan murid dalam pemahaman hak dan kewajiban, terus bagaimana kemampuan mengontrol, mengembangkan kemampuan sosial mereka ya Bu ya. Habis itu Ibu juga mengatakan Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di mana nanti Ibu meminta anak untuk menempel mana hak dan kewajiban ya Bu ya. Baik. Selanjutnya Bu, model pembelajaran seperti apa yang Ibu ambil? Ya, model pembelajaran yang saya ambil Bu sesuai dengan pembelajaran saya, di mana saya menggunakan model pembelajaran yang mampu membuat peserta didik itu memahami tentang perbedaan hak dan kewajiban mereka serta bisa menjalankan hak kewajiban mereka itu ya di rumah dan di sekolah. Berarti model pembelajaran itu Ibu mengambil itu yang mampu mereka itu biar mampu membedakan hak dan kewajiban ya Bu ya. Baik. Selanjutnya Bu, strategi yang Ibu siapkan nih dalam pembelajaran ini strateginya seperti apa? Strategi yang saya jalankan yaitu guru menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap melalui model pembelajaran, bahan ajar, media LKPD, sehingga menyusun instrumen penilaian. Guru menyiapkan juga LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian juga saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti strategi yang Ibu siapkan itu Ibu membuat sebuah modul ajar ya Bu ya. Habis itu di situ Ibu menyiapkan bahan ajar, misalnya contohnya seperti Ibu menampilkan video seperti itu ya. Habis itu Ibu juga membuat penugasan mereka melalui LKPD ya Bu ya. Di situ instrumen penilaian juga ya Bu ya. Baik, selanjutnya Bu, penilaian atau evaluasi pembelajaran yang Ibu ambil itu Yaitu tes tertulis artinya ya Bu ya, dari hasil penugasan peserta didik dan penilaian sikap mereka ya, itu yang saya ambil. berarti ada dua penilaian ya Bu ya, tes tertulis dan nilai SKK. Baik, selanjutnya Bu, sasarannya Bu, sasaran kelas berapa, terus waktunya kira-kira kapan Ibu? Ya, sasaran kelas yang saya ambil yaitu kelas 4, yang waktunya saya ambil jam pertama pembelajaran dari jam 7. Ibu mungkin itu saja pertanyaannya ya Bu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Bulanita. Nanti kita bertemu lagi di observasi. Habis itu kita juga nanti akan bertemu kembali di pasca observasi. Terima kasih. Selamat pagi.
Nah, kemudian di sekolah apa hak kita di sekolah? Kita berhak menjawab atau bersuara atau mengadu, ya. Kemudian kewajiban kita di sekolah yang wajib kita laksanakan, yang kita lakukan, ya bikin kelas, ya jangan sampai kegantian. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi kewajiban kita? Belajar. Kalau ada tugas atau PR itu harus dikerjakan. Baiklah, kayaknya sudah tahu hak dan kewajiban. Dan ibu minta dalam satu orang mendapat dua kertas untuk tulis hak dan kewajibannya. Di rumah, di sekolah boleh. Kamu di rumah, di sekolah boleh. Orang di atas 12. Ya, silakan ditulis ya. Ya, kewajibannya yang kuning ya. Tulis semuanya yang kuning ya. Ya, boleh. Ini kewajiban, yang kuningnya haknya ya. Ya, pakai pensil boleh, pakai pulpen juga boleh. Ya. Tadi ibu sudah jelaskan haknya, kewajibannya. Gak usah tulis mana ya. Jaga di depan. Nanti tempelnya di bawah. Siapa yang udah hadir hari ini? Sehat semua? Pagi-pagi makan? Sudah sarapan? Tentunya kalau kita sudah sarapan nanti kita bisa mengerjakan ya, soal-soal sudah bisa berpikir. Kalau perutnya kosong nggak bisa berpikir. Oke, hak sudah ibu kasih tahu tadi apa aja hak kita baik di rumah maupun di sekolah terserah ya. Ya, salah satu. Ya, satu aja. Kewajibannya. Ya. Kewajiban kita di sekolah. Apa sih kewajiban kita di rumah? Kewajibannya satu sama haknya satu. Kasih contoh satu-satu. Kita tuh punya hak, kita punya kewajiban. Ayo silakan dikerjakan. Kasih contoh satu-satu. Bagi yang sudah silakan tempel ke depan. Ya, silakan maju ke depan kalau sudah. Jangan kebalik ya. Boleh nggak Bu? Beda. Bu, aku kewajiban Jangan sama dengan teman.
tadi kan sudah sih. Ayo silakan nempel di depan. Bagi yang sudah mengerjakan hak silakan masuk ke depan. Tempelkan dulu yang haknya. Ya, bagi yang sudah kewajiban silakan tempel kewajibannya di depan. Kita punya kewajiban, ya, oke, yuk silakan. Haknya juga tuh, Bu. Ya. Apa hak kita? Misalnya di sekolah, ya. Kalau di rumah mendapatkan kasih kasih sayang. Kalau di sekolah, kita berhak mendapatkan nilai katanya tadi kan? Nah, berhak mendapatkan nilai silakan diikuti. Menggunakan fasilitas di sekolah, oke itu ya, baik. Nah kemudian kewajiban. Nah aku juga mau mendapatkan kewajibanku sebagai pembersih kelas dan kewajibanku juga mengerjakan PR. Nah itu ya. Nah ibu jelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban. Hak itu berfungsi untuk memiliki atau mendapatkan suatu oleh semua orang sebagai individu ya, kita sendiri perlu mendapatkan hak kita, kemudian kita juga sendiri perlu mendapatkan kewajiban. Kita punya kewajiban kalau di rumah kita membantu orang tua kita ya. Nah kewajiban di sini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab seseorang guru atau seorang untuk yang harus dilakukan ya untuk mendapatkan hak mereka itu ya.
3, 2, 1, untung. Gimana, Ratna, bisa enggak? Apalagi haknya melakukan tugas tiket Alvin sekolah. Kalau hak di rumah mendapat kasih sayang dan apalagi selain kasih sayang mendapat apa? Fasilitas, mendapat apa lagi? Itu haknya, hak kamu ya. Semua orang itu berhak ya. Semua orang berkewajiban. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, pasti kita akan mendapat hak kita. Misalnya ya, kita mengerjakan PR kita, itu kewajiban kita mengerjakan PR kita, tugas rumah. Nah, hak kita akan dinilai oleh Bapak Ibu guru kalau di sekolah. Seperti itu, sudah mendapat hak, sudah melakukan kewajiban. Sudah belum? Bagian sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Sylvia, sulit nggak Sylvia? Sulit nggak? Sudah ya. Kita sudah menjelaskan juga tadi. Berarti sudah menjelaskan. Nah, itu lagi yang sehat, kesehatan darah. Jangan lupa tulis namanya ya. Oh, Mariatul udah kenal. Apa aja ini Mariatul? Bawa sini Lesti. Sudah dikumpulkan semua anak-anak? Sudah dikumpulkan semua, sudah juga, ya. Sudah paham? Paham. Oke, kita bertemu di minggu depan ya. Nah, silakan
dari